Jadi pembangunan sebuah kota atau wilayah itu tidak boleh lepas daripada bagaimana kondisi kebencanaan suatu wilayah. Kalau kita di Indonesia ada namanya indeks risiko bencana ini. Iya. Ini yang kita lihat sebagai acuan bahwa dia memiliki potensi bahaya yang tinggi ataukah ya kita berada pada wilayah-wilayah yang aman saja. Jadi IRB itu ditentukan oleh tiga parameter. Iya. Bagaimana potensi bahayanya, bagaimana kerentanan masyarakat yang ada di situ. Jadi masyarakat yang sudah paham terhadap mitigasi bencana, misalnya sosialisasi, edukasi dan sebagainya, itu akan mengurangi tingkat risiko. Hai kawan CRC, selamat datang di CRC Talks, referensi investasi dan kebijakan publik. Di episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup relevan dan tentu saja sangat penting karena kita lihat iklim atau cuaca akhir-akhir ini dan tentu saja kaitannya dengan investasi dan juga keberlanjutan tata ruang dan juga keberlanjutan proyek di Sulawesi Selatan. Secara khusus yaitu tema kita menjaga keseimbangan antara investasi, mitigasi bencana dan juga kebijakan tata ruang di daerah rawan di Sulawesi Selatan. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas, yaitu Bapak Dr. Engineering Ilham Alimuddin, STMGIS. Yes, selamat pagi Mbak Ulfa. Selamat pagi, selamat datang Pak di studio CRC. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini tidak hujan. Oh iya, betul. Iya Pak, terima kasih sudah bisa hadir bersama kami di sini meluangkan waktu. Iya. Baik. Pak, karena Bapak tadi bilang iya hari ini tidak hujan, tapi kita ini intinya memitigasi ya Pak. Iya. Karena kita lihat Pak, kita karena tema kita melihat bagaimana mitigasi bencana dan juga ini kaitannya dengan investasi dan juga bagaimana memitigasi bencana di daerah-daerah yang rawan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kita berkaca dengan musibah yang baru-baru dialami yang ramai sekali di televisi ini, breaking news di Jabodetabek. Iya Pak. Itu banjirnya sampai 3-5 meter ya Pak ya? Iya. Karena memang curah hujan yang memang tinggi daerah tersebut pada saat sekarang itu ya. Jadi akhirnya luapan dari air yang biasanya hanya mengalir di sungai-sungai, tapi kemudian karena curah hujannya memang masif ya, akhirnya semua daerah yang terkena Jabodetabek itu banjir gitu. Tapi apakah ini juga ada kaitannya dengan daerah yang rawan gitu? Iya, sebenarnya daerah Jawa Barat tuh cukup ya bisa disebut rawan lah ya dalam artian karena topografinya kan dia mulai dari pebukitan juga ada pegunungan sampai yang masuk daerah pedataran. Gitu. Jadi dari Jawa Barat tuh kalau di IRBI kita itu termasuk salah satu provinsi yang rawan bencana. Iya, karena ini kabarnya juga mereka bilang bahwa ini sebenarnya siklus 5 tahunan. Iya, iya. Setiap 5 tahun ini banjir besar dan sampai bahkan ada yang ke lantai 2 rumah. Tapi ini bisa terjadi juga di... Iya, di Makassar kan kemarin baru saja kita. Itu dia yang saya mau sampaikan. Ya, beberapa tahun terakhir kita juga memang ya perubahan cuaca, iklim dan kondisi secara atmosfer itu kita memang banyak mengalami perubahan yang drastis. Yang dulunya mungkin kita biasa-biasa aja sudah tidak terlalu istilahnya khawatir ya, tapi sekarang hujan 1, 2, 3 hari saja kita mesti hati-hati. Ini udah banjir naik. Bahkan kemarin kan sampai di atap rumah juga daerah-daerah di Makassar itu. Iya. Seperti itu. Jadi khususnya di Antang ya Pak. Ya, di daerah. Tapi di pusat kota juga di daerah Petarani itu sudah itu namanya bukan tergenang lagi sekarang. Itu sudah banjir ya Pak. Iya, jadi kalau airnya mengalir biasanya kita bilang banjir. Kalau airnya tidak terlalu mengalir maka kita sebut genangan gitu. Walaupun kadang ya kita lihat ketinggian airnya seperti apa. Dan itu juga memang sekarang perlu diantisipasi karena ada pembangunan. Kita tadi Ulfa sudah menyebut kebijakan tata ruang dan sebagainya. Itu memang bagian daripada hal yang kita harus pertimbangkan. Jadi pembangunan sebuah kota atau wilayah itu tidak boleh lepas daripada bagaimana kondisi kebencanaan suatu wilayah. Jadi sebelum lebih jauh ke rencana tata ruangnya, itu harus diintegrasikan mana daerah yang rawan, mana daerah yang memang aman-aman saja kita
membangun karena kondisi geologi daerah tersebut gitu, Mbak Ulfa. Oke, jadi memang Heeh. ada kaitan dengan potensi cuaca dan Betul. juga kerawanan daerah Daerah tersebut. tersebut. Mhm. Karena sebuah wilayah harusnya memiliki kajian risiko. Kita bisa melihat di mana potensi dari bencana-bencana yang terjadi. Ya, di situ di mana ada sungai besar misalnya, berarti potensi banjirnya ada. Daerah-daerah yang topografi terjal misalnya, ya di situ ada potensi longsor. Daerah-daerah pesisir yang hidrodinamikanya tinggi, potensi abrasi, cuaca ekstrim dan sebagainya. Jadi suatu wilayah itu harus kita tahu secara kondisi alamnya seperti apa. Jadi kalau kita di Indonesia ada namanya indeks risiko bencana ini. Iya. Ini yang kita lihat sebagai acuan bahwa dia memiliki potensi bahaya yang tinggi ataukah ya kita berada pada wilayah-wilayah yang aman saja. Seperti itu, Mbak Ulfa. Oke, Iya. Pak, kita berbicara dulu untuk khusus Ya. Kota Makassar, Oke. pusat atau jantung kota Jantung dari provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Ya. ini, di mana pasti juga proyek-proyek investasi juga berdatangan Ya. masuk di Kota Makassar. Betul. Ini kalau potensi kerawanan Ya. bencana itu apa-apa saja yang Ancaman di Makassar, Mhm. khususnya di Kota Makassar ini, Iya. itu pertama banjir. Kenapa? Karena Makassar ini topografinya di pesisir, dataran rendah. Iya. Nah, jadi kalau orang bilang ada potensi longsor, nggak ada. Karena kita nggak bicara dengan topografi yang terjal di mana. Makassar ini bisa dibilang flat. Dan memang dari dulu, pada zaman geologi ya istilahnya, ini adalah daerah dataran banjir. Oh, Tapi baik. kemudian dijadikan Sejak perkotaan oleh dulu Belanda. sebenarnya Sejak dulu, memang oke. iya, karena Sungai Jeneberang, Iya. Sungai Talo, itu kan semua sedimentasi itu akhirnya kemudian membentuk Kota Makassar. Terkhusus di daerah mana saja sih, Pak? Karena kan saat Iya. ini yang paling rawan tuh memang di Antang ya? Ya, karena di situ memang daerah-daerah yang memang cekungan ya. Ah, iya. Ya, jadi Ceruk seperti itu. iya, kayak semacam mangkok gitu. Iya. Jadi wilayah itu ditentukan berdasarkan dari topografinya. Jadi kalau topografinya memang landai dan apalagi kalau di atasnya topografinya mulai ada yang bergelombang misalnya, Mhm. nah itu kemungkinan akan terjadi banjir, itu akan potensinya lebih besar. Oke. Ya, apalagi kalau di situ memang ada sungai besar yang potensi luapannya bisa melebar kemana-mana. Nah, ini yang perlu dimitigasi, ini yang perlu istilahnya diintervensi lah, ya, dalam artian pembangunan harus bisa melakukan itu. Bagaimana menaturalisasi sungai, memastikan bahwa saluran-saluran itu memang dialiri oleh air, misalnya. Nah, di Makassar ini masalah yang terbesarnya adalah selokan-selokan ini kadang Nah, iya, tidak betul. teraliri air dengan baik, Iya. sehingga hujan beberapa saat saja udah tergenang gitu. Oke, jadi intervensi mitigasinya seharusnya itu sebelum terjadinya misalnya musim penghujan sudah Ya, sudah dikeruk Iya. semua gitu misalnya ya. Jadi masyarakat juga harus kita bisa libatkan. Jadi tolong perhatikan drainase depan rumahnya saja misalnya. Ataukah bagaimana kondisi genangan apabila terjadi hujan ya. Itu adalah upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke. Di samping juga ada yang bisa masif dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan kanalisasi ya, membuat kolam-kolam regulasi seperti yang kita bisa lihat di Makassar ini sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Ketika curah hujannya sudah nambah, itu sudah meluap dan bahkan kemana-mana. Beberapa minggu lalu saja kan perumahan-perumahan elit di Kota Makassar sekali, baru betul. sampai masyarakat protes-protes Sampai yang dulunya itu tidak bukit pernah loh, Pak, banjir. ya. Ya, itu juga perlu. Memang kita tidak selalu harus menyalahkan cuaca. Iya. Hujan tinggi gitu kan. Tapi bagaimana kita memahami, bagaimana mengantisipasi. Seperti kita punya bendung Bilik-Bilik ya. Iya. Itu kan kalau dia sudah tiba di ambang batas itu harus dilepas airnya. Karena kalau tidak kan bahaya di bendungannya. Bisa jebol kan. Dan akhirnya ya, lebih bahaya lagi. lebih parah lagi. Makanya ada mekanisme SOP yang mereka lakukan. Nah, ketika air ini dilepas, ini yang bahaya juga biasanya. Kalau masyarakat nggak tahu kan bagaimana mengantisipasi. Karena daerah-daerah bawah, daerah hilir, itu akan terdampak. Nah, itulah yang biasa terjadi di daerah perkotaan. Beberapa waktu lalu juga bahkan kabarnya juga Malino juga sempat ada banjir dan longsor ya? Iya, kalau longsor Malino. Ini baru ya. pertama kali atau memang sebelumnya? Kalau daerah Goa ke atas, daerah pegunungannya Kabupaten Goa,
itu potensi longsornya tinggi sekali. Bahkan jalanan ke Malino kan sering kita dengar tuh, Iya. longsor lagi, longsor lagi. Kenapa? Karena memang dia berpotensi gitu. Curah hujan saja tinggi, kemudian lereng. Ya. Jadi longsor itu terjadi karena adanya potensi wilayah, misalnya dia mengilimi kemiringan lereng yang terjal gitu kan. Karena untuk bisa materialnya jatuh kan butuh pergeseran gitu ya. Iya. Nah, itu. Kemudian kondisi litologi batuan yang ada di situ. Kalau batuannya keras ya oke, tapi kalau batuannya sudah loose, sudah mudah terombak, itu akan mudah tererosi dan akhirnya jadi longsor. Dan itu juga sebenarnya berdampak untuk proyek-proyek investasi khususnya pariwisata di Betul. sana. Ya, Kita pun juga para wisatawan ingin berwisata atau jalan-jalan ke betul. Malino juga terhambat. Apalagi sekarang sudah ada Cimory, sudah ada Iya, apa? di Pokoknya bukit-bukit semua itu. nah itu yang harus apa namanya diawasi lah ya. Kenapa? Karena kalau pembangunan itu tidak memperhatikan, katakan lereng saja tadi itu, lereng yang sudah dipotong, dikat, itu potensinya akan bisa lebih tinggi terjadi longsor. Seperti itu. Jadi pembangunan itu harus memperhatikan teknologi yang digunakan juga dalam memitigasi Ada lereng analisis dampak tersebut. lingkungan Dampak seperti itu. lingkungannya harus ada gitu kan. Makanya sebelum disetujui Iya. untuk dilakukan pembangunan tersebut ya harus ada AMDAL-nya, harus ada analisis kajian dampak lingkungannya seperti Oke. apa gitu. Oke. Nah, dengan itu kita by law gitu. Ah, Nah, kalau itu terjadi kita akan lakukan apa? Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara secara luas di Sulawesi Selatan ini kan Ya, ada banyak sekali potensi investasi di Sulawesi Selatan. betul. Ada perikanan, ada industri, ada juga Industri, pertambangan. tambang. Ya. Eh, Boleh dielaborasi Ya, dari Pak Ilham ini sebenarnya potensi kerawanan bencana di Sulawesi Selatan. 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu yang Ya, apa-apa saja dan apa saja potensi kerawanan bencana di daerah ya, kabupaten satu dan kabupaten lainnya? betul. Jadi dasar daripada kajian risiko bencana itu adalah kondisi geologi suatu wilayah. Jadi kalau Indonesia ini kita tahu kan berada di pertemuan lempeng dan sebagainya, itu sebenarnya menjadi acuan dasar Iya. dalam menjelaskan suatu wilayah. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan ada beberapa bencana yang memang jadi langganan. Iya. Kenapa? Karena kondisi wilayah tadi, kondisi geologinya, baik itu batuannya maupun dari ada namanya struktur geologi yang ada di daerah tersebut. Struktur ini adalah penyebab dari kejadian gempa, gempa kemudian bisa menimbulkan tsunami atau longsor dan sebagainya. Belum lagi kalau kondisi hidrometeorologi suatu wilayah yang Iya. belakangan banyak berubah kan. Iya. Jadi kalau ditanya di Sulawesi Selatan bencana apa saja yang banyak terjadi, ya itu tadi longsor, banjir ya. Gempa juga ada potensinya. Jadi kita punya sesar Walanae yang baru-baru Oke. juga sempat dirasakan goyangannya gitu. Iya. Itu juga potensi yang bisa Tapi terjadi. untuk potensi gempa apakah memang seperti separah di Di Palu? Sulawesi Barat, Sulawesi Iya, Utara, di Sulawesi Sulawesi Tengah ya. Tengah, iya. Tidak. Jadi kita punya apa ya pemetaan. Jadi untuk seluruh Indonesia ini kita terpetakan semua. Jadi kalau pernah dengar megatrust misalnya Iya. dan sebagainya itu ada petanya semua. Itu di Palu memang kena megatrust. Iya, itu bagian daripada megatrust. Megatrust. Jadi megatrust itu patahan Lempengan. jatuh yang lempengan besar itu yang bisa menyebabkan super bencana lah gitu ya, mega gitu. Nah, kalau di Sulawesi Selatan kita tidak terlalu daerah sesar patahan kita itu hanya dari sesar Walanae. Ada di utara itu sesar Matano, sambungan dari sesar Oke. Palukoro. Iya. Itu nyambung itu juga cukup harus diawasi. Ya, itu bisa perusahaan Tingkat PT Pale. keparahannya misalnya Kalau dia berapa masih persen? goyangannya, jadi ini kan gempa itu Atau ada siklusnya mungkin Pak, beberapa tahun sekali begitu? ya para ahli sih memperkirakan itu. Tapi sekali lagi itu kan interpretasi perkiraan. Iya. Kan biasa kita dengar, oh megatrust akan terjadi pada siklus ini. We never know. Kenapa? Kita coba bisa memperkirakan. Tapi kapan tepatnya itu gempa akan pecah itu hanya Allah yang tahu ya. Kita para ahli itu biasanya hanya memperhitungkan dengan kajian-kajian kondisi yang ada di alam di wilayah tersebut. Nah, kembali ke Sulawesi Selatan tadi. Jadi gempa, kemudian banjir, longsor, angin puting beliung ya, abrasi pada daerah pesisir-pesisir
pantai kita itu Mhm. juga cukup masif terjadi beberapa kabupaten gitu ya. Itu juga harus diwaspadai. Jadi yang mau membangun Khu wisata daerah-daerah khususnya pantai, investasi ya di wilayah investasi di maritim ya? wilayah maritim itu Iya, juga harus mengacu pada mempertimbangkan. kondisi itu gitu. Nah, belum lagi kalau daerah-daerah utara, daerah Luwu Raya itu juga sangat rentan terjadi bencana, baik banjir besarnya maupun kejadian-kejadian longsor yang mungkin kita sudah pernah dengar bagaimana Mas Samba dulu terjadi banjir bandang, terakhir di daerah Belopa, daerah Luwu juga terjadi banjir bandang. Jadi ini semua potensi bencana yang harus kita waspadai. Tapi bukan berarti kita nggak bisa membangun. Mhm. Pembangunan harus didasarkan pada kajian risiko yang kita tadi sudah petakan gitu. Jadi jangan peta ini disimpan kemudian kita membuat rencana tata ruang yang tidak memperhatikan itu. Itu harus diintegrasikan. Oke. Seperti itu Mbak Ulfa. Oke, saya juga dengar bahwa, Luwu Ya, adalah salah satu atau paling tinggi daerah ya. Kalau tingkat tadi yang saya sudah kerawanannya. menyebutkan indeks risiko bencana, Iya, ya ini top IRBI, 3-nya sebenarnya apa dulu nih, Pak? apanya? Boleh dijabarkan top 3 untuk, indeks kerawanan Kalau bencana? jadi IRBI itu Heeh, indeks risiko bencana indeks resiko bencana. seluruh Indonesia, itu dasar kita melihat ranking potensi wilayah dari kebencanaan. Itu ada semua per provinsi dan kabupaten. Yang nomor satu provinsi itu Sulawesi Barat, Mbak. Sulawesi Oke. Barat, kemudian Aceh, Banten, dan DKI itu paling paling awan Kalau di sebenarnya. Sulawesi Selatan? Kalau Sulawesi Selatan itu yang nomor satu kabupatennya itu Luwu memang. Nah, jadi ada Kabupaten Luwu, dulu Kota Palopo juga masih menduduki peringkat atas ya. Pangkep, kemudian Sinjai dan beberapa kabupaten yang memang rawan dari sisi kondisi wilayah mereka gitu. Nah, Luwu Raya itu rata-rata menduduki di 5, 6, 7 peringkat teratas. Karena kenapa? Wilayahnya memang rawan gempa, rawan banjir, rawan longsor. Ini yang membuat IRBI-nya tinggi gitu. Belum lagi potensi masyarakat yang belum terlalu paham terhadap kebencanaan tersebut. Jadi IRBI itu ditentukan oleh tiga parameter. Iya. Bagaimana potensi bahayanya, bagaimana kerentanan masyarakat yang ada di situ. Mhm. Jadi masyarakat yang sudah paham terhadap mitigasi bencana, misalnya sosialisasi, edukasi dan sebagainya, itu akan mengurangi tingkat risiko. Ya, karena IRBI itu ditentukan oleh bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakatnya. Iya. Kalau kapasitasnya tinggi, berarti risikonya bisa rendah, Oke. bisa turun. Tapi kalau bahayanya tinggi, kerentanannya masyarakatnya juga infrastrukturnya bukan yang tahan gempa atau mitigasi tanggulnya belum bisa menahan erosi misalnya. Ini semua adalah penyebab tingginya tingkat risiko di suatu wilayah tersebut. Dan di Luwu itu Dan dulu itu 3 termasuk parameter itu semuanya masuk. semuanya tinggi. Apa tadi, Pak? 1, Satu, tingkat bahaya. Kemudian yang kedua, tingkat kerentanan. masyarakat. Ya, ini ditentukan oleh masyarakat, jumlah penduduk, bagaimana infrastruktur yang ada. Jadi ada 4 parameter kerentanan. Kerentanan sosialnya bagaimana, kerentanan ekonominya, kerentanan lingkungannya. Itu harus ada statistik yang kita gunakan. Yang terakhir, kapasitas masyarakat. Nah, ini BNPB itu ada dia punya survei untuk melihat pernahkah di situ ada sosialisasi, edukasi. Oke. Masyarakat pernah mengalami bencana apa saja yang ada. Nah, hasil ini nanti akan diintegrasikan menjadi indeks risiko bencana suatu wilayah. Baik, Pak, berkaitan dengan Luwu sebagai top rank daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi, seperti itu. Kita tahu juga bahwa banyak video viral, ini juga banjir yang menelan korban. Kemarin ada 14 korban jiwa longsor di Kabupaten Luwu itu, dan itu akhirnya menyalahkan proyek-proyek investasi yang ada di satu daerah. Kalau di Luwu ini ada proyek Awak Mas yang dikelola oleh Mas Mindo Dwi Arya. Sebenarnya menurut Pak Ilham bagaimana keterkaitan antara proses pertambangan MDA di sana dan juga adanya banjir dan longsor yang terjadi khususnya di kawasan Latimojong ya? Ya, jadi kami memang di Pusat Studi Kebencanaan, Mbak Ulfa, tupoksi kami adalah mengawal kabupaten kota dalam hal studi-studi kebencanaan. Ketika terjadi banjir bandang tahun kemarin ya, 2004 di bulan Mei itu kami langsung turun. Unhas punya kepedulian untuk selain tentu membantu ya di tanggap darurat, kami kan punya ada anak SAR kemudian ini.
yang kami turun 2 truk waktu itu, kami bawa bantuan dan saya langsung turun ke lapangan pada saat itu. Eee, Tujuan utamanya adalah melihat secara langsung, mengkaji kenapa potensi ini bisa terjadi, banjir bandang dan banjir yang sampai ke Belopa ya, pada saat itu. Sehingga, kami di pusat studi itu membantu pemerintah Kabupaten Luwu pada saat itu untuk melihat kenapa ini bisa terjadi dan memang keberadaan, Mas Mindo pada saat itu dan memang kan sebenarnya perusahaan ini, secara operasional kan memang belum. Mereka baru masih di tahapan eksplorasi sebenarnya, sehingga Dan juga pembebasan bukaan lahan. ya dan sementara masih pembukaan lahan. Ya kalau mau dilihat sih dari bukaan lahan kan tidak terlalu signifikan kalau memang kemudian masyarakat kan secara umum general langsung, "Wah itu karena ada tambang di atas," misalnya ya. Dan kami juga sudah pernah, press conference terkait itu dengan, Walhi juga bahwa ya kita nggak bisa menyalahkan bukaan daripada tambang begitu saja. Karena penyebab dari longsor, banjir bandang dan banjir itu, parameter-parameter yang ada itu, kita mesti lihat secara, terintegrasi ya. Situ ada curah hujan, ada lereng yang terjal dan jangan lupa kondisi geologi yang ada di sana, itu memang rentan dari kejadian longsor. Karena banjir bandang ini terjadi Mbak, karena ini setelah kita kaji ya, dengan BNPB pada saat itu karena adanya longsor-longsor kecil di atas, ini terakumulasi sehingga kemudian menjadi tanggul dan dia jebol. Iya, Inilah yang mengalir sampai ke Belopa. iya. Seperti itu. Nah, ini yang kita mesti pahami, apa penyebab dari banjir tersebut gitu. Nah, kalau kaitannya dengan operasional tambang, saya bisa katakan karena saya langsung juga ke site ya, langsung melihat bahwa memang longsor-longsor ini itu berada pada wilayah-wilayah bukaan yang memang lerengnya lereng sangat terjal. Sehingga ditambah dengan material batuannya itu, kalau kita di geologi ada istilah formasi, Mbak. Jadi kita harus lihat dia tersusun oleh batuan apa. Mmm, Nah, di sana itu batuannya yang dulu dari formasi, batuan sebenarnya awalnya itu keras. iya, Tapi karena dengan, jangka waktu yang lama, curah hujan yang tinggi, lama-lama kan ini jadi lapuk. Nah, sebagian yang lapuk di atas ini, itu mudah tererosi, mudah terbawa apabila ada, faktor pemicunya, dalam hal ini curah hujan. Nah, material yang lapuk tadi itu akan bergeser, akan jatuh ke bawah apabila ada pemicu tadi. Nah, yang menjadi bidang gelincirnya itu adalah, batuan yang masih fresh tadi. iya. Jadi ada yang lapuk, ada yang fresh, ini yang menjadi bidang gelincirnya gitu. Oke. Ini yang jatuh ke bawah gitu. Oke, jadi juga, seperti yang Pak Ilham sampaikan Ya, bahwa sudah ada konferensi pers dengan Walhi dan Walhi yang menyatakan bahwa iya ada banjir dan longsor di sana terjadi karena pembukaan lahan. Kita juga sambil mau mengedukasi, ke masyarakat ya, bahwa benarkah seperti itu dan juga seperti apa sebenarnya, kaitan juga karena Pak Ilham sampaikan bahwa ini masih tahap eksplorasi ya, lahan. betul. Bagaimana jika nantinya proses penambangan sudah dilakukan, jangan sampai masyarakat juga berpikir ini tambah memperparah Ya, lagi tambah kondisi. memperparah. Apakah memang seperti itu atau Ya, seperti apa bisa disampaikan? jadi ini yang perlu kita juga, istilahnya edukasi masyarakat ya, bahwa, kejadian bencana, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi penyebab daripada bencana tersebut. Nah, itu kalau kita tahu dan kita bisa mitigasi, ya itu kita bisa katakanlah dengan teknologi yang kita gunakan, ya kita tetap bisa melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Nah, Termasuk saya yakin pertambangan? ya termasuk pertambangan. Saya yakin, dari analisis yang sudah dilakukan dengan keberadaan potensi emas yang ada di sana misalnya, ya itu reliable untuk kemudian ditambang. Nah, sekarang tinggal bagaimana faktor daripada kebencanaan ini yang harus diperhatikan. Makanya ada AMDAL kan untuk melihat bagaimana kalau kejadian longsornya seperti apa. Mereka harus terikat dengan aturan yang sudah ada gitu. Nah, kemudian masyarakat. Sejauh ini bahkan juga MDA membantu untuk proses Oh pemetaan ya, dan pada juga saat, mitigasi itu. mitigasi itu ya sudah dilakukan sih sebenarnya. Karena kemarin waktu saya ke site itu, dan saya juga berdiskusi dengan pihak MDA,
dan BPBD dari Kabupaten Luwu, dan alhamdulillah tahun ini Pusat Studi Kebencanaan Unhas itu akan mengawal, yang istilah saya tadi, membantu mengkaji untuk mengupdate kondisi-kondisi kebencanaan yang ada di Kabupaten Luwu. Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah Adakah sudah relate? ada beberapa desa yang nanti sudah disiapkan menjadi desa tangguh bencana, Mbak. Di daerah-daerah di mana aktivitas penambangan ini akan melakukan operasional ya. Jadi masyarakat itu kita harapkan bisa paling tidak mengetahui ya kondisi bagaimana kejadian-kejadian kemungkinan potensi bencana yang terjadi di sana. Nah, di sana memang potensi longsornya ada. Tetapi kalau kita bisa mitigasi dan masyarakat kita bisa edukasi, harusnya bisa tetap berjalan gitu, Mbak. Jadi proses Apalagi pertambangan bisa tetap berjalan tanpa ada kaitan langsung dengan bencana yang terjadi di. tetap mereka harus memperhatikan, tetap harus memitigasi mulai dari sebelum kejadian bencana, dan bagaimana kalau terjadi tanggap darurat, dan bagaimana kemudian pada pasca kebencanaannya itu mereka sudah harus terlibat dari apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Iya, karena kabarnya sekarang juga proyek Awak Mas itu sebenarnya juga mundur, yang tadinya akan dilaksanakan Iya, karena mereka 2025. harus memperhatikan itu. Salah satunya juga terisolir karena ada daerah yang terdampak sehingga operasional memang tidak bisa beroperasi di situ karena adanya longsor gitu. Iya, betul. Nah, makanya mereka itu juga sudah direkomendasikan untuk membuat jalan baru ya, jalan sendiri. MDA ini. Ya, MDA itu. Jadi supaya dan juga untuk memitigasi lereng-lereng yang potensi longsornya itu. Jadi memang ada kajian ya untuk kebencanaan khusus untuk melihat bahwa potensi kebencanaan yang ada di daerah Latimojong ini dan rekomendasi apa yang kita bisa berikan. Seperti itu, Bu Ulfa. Oke, Ya. Pak, kita tahu juga bahwa salah satu kawasan Latimojong ini adalah salah satu kawasan yang rawan. Sementara itu mungkin Pak Ilham juga sudah tahu ada peraturan bupati yang dikeluarkan tahun Ya, 2024 saya lalu. sempat lihat itu. Iya, tentang tata ruang yang mengatur sekitar apa, Ya, kawasan perkotaan atau pemukiman? Kecamatan Iya, Latimojong seperti itu apa bisa jadi, dijelaskan itu, Pak? ya saya sudah lihat, dan memang kalau kita mau melihat rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu itu dibuat di tahun 2011 sampai 2031 dia punya cakupan ya. Itu sudah cukup lama ya, 14 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi memang perlu updating lagi. Iya. Nah, terakhir saya lihat ada RDTR, rencana detail tata ruang khusus untuk Kecamatan Latimojong. Saya belum tahu persis apa latar belakang RDTR ini dibuat, tapi ketika saya coba overlay di mana daerah operasional atau kontrak karya nanti oleh MDA ini, itu berada pada perencanaan wilayah kotanya gitu. Iya. Nah, ini mungkin perlu nanti disinkronkan menurut saya ya. RDTR ini karena sudah diperbubkan dan harusnya mengoverlay atau dengan kata lain mempertimbangkan wilayah kontrak kerja ini. Iya. Ya, tentu harapan Apalagi kita. sebenarnya kontrak karya itu memang sudah legalitas hukum dan harusnya sudah Betul, dilindungi betul. begitu wilayah-wilayah operasionalnya Ya. MDA sendiri. Saya tidak tahu Pak, apa saat RDTR ini dibikin, apakah dengan berkoordinasi dengan pihak MDA juga sebagai pemilik kontrak karya daerah tersebut. Ya, walau alam saya belum tahu persis, Mbak Ulfa. Tapi secara perencanaan tata ruang, idealnya sebuah rencana detail tata ruang itu harus mempertimbangkan potensi dan keberadaan investasi suatu wilayah. Ya, dalam hal ini kebencanaannya, dan tentu ada kontrak karya dari MDA ini. Begitu, Mbak. Jadi saya pikir mungkin masih perlu ditinjau lah seperti itu. Kalau untuk masalah keamanan dan kerawanan di daerah itu sendiri untuk bisa ditempati atau dihuni oleh sebuah kelompok masyarakat yang menjadi ya itu tadi yang saya bilang, perkotaan. bahwa pembangunan itu harus mengacu pada kajian risiko yang ada suatu wilayah. Nah, kalau di situ daerah rawan, ya sebaiknya kita hindari untuk pemukiman misalnya. Kalau atau yang daerah Pak Ilham perkotaan. lihat, daerahnya aman atau memang? Memang rentan, Mbak, dari sisi khususnya longsor ya, dan banjir bandang, itu kita mesti tetap awas. Kenapa? Karena memang wilayahnya memiliki potensi itu.
Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan aktivitas investasi di situ. Dalam hal ini pembangunan yang pertambangan dan sebagainya. Itu selagi perusahaan tersebut bisa menggunakan teknologi, bertanggung jawab, apabila ada kejadian yang terjadi itu bisa dimitigasi, yang dengan kata lain bahwa ya kita contohlah mungkin seperti Jepang, negara-negara yang memang rentan terhadap potensi-potensi bencana, tapi mereka tetap beraktivitas, ya, penambangan tetap jalan, pembangunan tetap jalan, sehingga tinggal kita yang bagaimana mencari tahu, ya, dengan teknologi, dengan sehingga kita bisa tetap membuat masyarakat bisa hidup secara harmonis gitu. Oke, dengan kata lain sebenarnya untuk kita bicarakan lagi tentang Perbup itu, dengan kata lain sebenarnya bahwa di daerah yang Pak Ilham tadi sebutkan itu di kawasan Latimojong tidak aman untuk dihuni sekelompok masyarakat, tapi untuk area pertambangan masih cukup. Ya, asalkan itu kembali lagi ke aturan tadi yang saya bilang gitu ya. Tentu beberapa wilayah bisa berdampingan antara masyarakat dengan, cuma ya itu tadi bagaimana operasional katakanlah ke depannya itu harus memperhatikan dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Saya tetap mengharapkan ada koordinasi antara perusahaan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Jadi harus saling berdiskusi dan berkoordinasi aja. Ya, kalau kita kembali karena lagi, kami ini kan istilahnya mengkaji dari sisi teknis kebencanaannya gitu. Persoalan nanti bagaimana mereka mau berinvestasi dan ini, kami cuma mengatakan bahwa oke, daerah ini tingkat kerentanannya seperti ini dan bagaimana melakukan mitigasi seperti ini gitu. Nah, silakan aja yang mengambil keputusan ya pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di situ. Apalagi kan biasanya suatu peraturan dari kepala daerah dalam hal ini Perbup biasanya juga harus dilandasi dengan kajian-kajian juga. Betul, betul. Jadi ya kita berharap bahwa RDTR yang dibuat itu harusnya berdasarkan dari kajian ya. Nah, dengan apakah sudah cukup aman untuk bisa berdampingan dengan proyek kontrak karya? Betul, betul. Itu homework barangkali buat ke depannya, buat kelangsungan dari MDA ke depan dengan pemerintah Kabupaten Luwu gitu. Dan saya boleh informasikan bahwa tahun ini kita bantu mereka dengan kajian lebih detail bagaimana memitigasi masyarakat, mengedukasi masyarakat, khususnya di daerah-daerah di mana operasional tambang ini akan bekerja gitu. Saya sempat ke Desa Ulu Salu dan melihat langsung bagaimana masyarakat bisa membuat desa tangguh bencana ya dengan berkoordinasi dengan pihak MDA pada saat itu. Mereka bisa membuat satu proyek greenhouse ya. Jadi semacam rekayasa bagaimana tanaman-tanaman lereng itu bisa dikembangkan di desa-desa tersebut. Dan itu udah mulai bergerak dengan bantuan CSR dari MDA yang saya sempat diskusi pada saat itu. Oke, sejauh ini Pak, secara singkat bagaimana proses kolaborasi dan koordinasi dari Pusat Studi Kebencanaan UNHA sendiri, dalam hal ini Pak Ilham, koordinasinya dengan pemerintah-pemerintah daerah di Sulawesi Selatan ini untuk kajian-kajian mitigasi kebencanaan. Dan ya seperti saya bilang tadi Mbak Ulfa dari awal bahwa kami mengawal ya. Jadi kabupaten-kabupaten kami sudah bantu untuk membuat kajian risiko bencananya. Ke depan ini Kabupaten Luwu sudah masuk dalam agenda kita. Jadi kita berharap hasil dari kajian nanti rekomendasi-rekomendasi ini bisa kita koordinasikan dengan pemerintah. Jadi kami langsung ke BPBD-nya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. Dan kami libatkan pihak perusahaan juga. Mereka bagaimana membantu Destana dan sebagainya. Jadi kebencanaan itu adalah multi stakeholder, Mbak. Media juga di mana Mbak ini menyampaikan itu adalah salah satu upaya untuk sebagai peran dari mitigasi stakeholder itu. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan untuk rekomendasi bagaimana memitigasi bencana khususnya di wilayah Sulawesi Selatan kepada masyarakat dan juga stakeholder terkait? Saya selalu bahasakan bahwa dengan literasi bencana, kita mengambil peran kita masing-masing. Kami sebagai akademisi di kampus membantu mengkaji
secara objektif bagaimana kejadian-kejadian tersebut gitu. Media membantu dengan membantu edukasi masyarakat. Pemerintah daerah ya perannya bagaimana Membuat masyarakat kebijakan. membuat kebijakan yang betul berpihak ke masyarakat gitu. Dan tentu juga para sektor swasta Investor. ini, investor Iya. juga jangan ya seenaknya aja gitu ya, tapi harus bisa memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi semua berperan ya. Kenapa? Karena dengan integrasi dan sinergi dari kita semua, kita bisa membuat kecamatan yang tangguh, kabupaten yang tangguh untuk membuat Indonesia tangguh. Seperti di Kabupaten Luwu. Seperti di Kabupaten Luwu. Baik, Ya, harapan kita seperti itu. karena juga kita tidak bisa seperti yang Pak Ilham sampaikan bahwa Ya. kita tidak bisa menutup tangan dengan juga adanya mungkin tawaran-tawaran investasi di suatu daerah kita. Ya. Dan juga tidak menyalahkan proyek-proyek tersebut, tapi juga harus bisa mengetahui bahwa di daerah kita ini sendiri Ya. sudah ada potensi bencana seperti itu. Itulah pentingnya kita duduk bersama untuk melihat, jadi tidak satu diuntungkan begitu saja, tapi yang lain merasa dirugikan. Masyarakat tetap menjadi prioritas kita untuk kita lindungi ya, supaya mereka merasa aman, nyaman dan untuk beraktivitas gitu, Mbak. Oke, terima kasih Saya kira itu. banyak untuk insight dan juga pandangan-pandangan perspektif tentang mitigasi bencana ini yang bisa membuka mata kita bahwa ternyata memang di Sulawesi Selatan itu dengan segala potensi investasinya, potensi alam yang bisa dimanfaatkan, tapi juga kita juga harus aware Ya. dengan kerawanan bencana di setiap Betul. daerah yang tadi Pak Ilham sudah sampaikan bahwa ada top 3 dan juga ranking itu sebenarnya juga bisa saja berubah. Ya, kalau sudah terpenuhi parameter-parameter tersebut, itu akan otomatis menjadi turun. Baik, semoga juga bisa masyarakat pahami dan juga stakeholder atau juga kepala daerah juga bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan juga tidak menutup investasi di satu daerah. Ya, betul. Jadi bisa sama-sama semua untung ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ilham dan demikianlah kawan CRC perbincangan saya dengan Kepala Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas Dr. Engineering Ilham Alimuddin ST MGIS terkait tema kita menjaga keseimbangan antara investasi, mitigasi bencana dan kebijakan tata ruang di daerah rawan bencana di Sulawesi Selatan. Kami juga ingin mengetahui perspektif Anda tentang tema yang kita bahas dan juga saran Anda mungkin ada suatu tema yang akan ingin sarankan kepada kami untuk kami bisa hadirkan di sini narasumber. Kami siap, tinggalkan pesan Anda di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi dan episode-episode selanjutnya terkait referensi investasi dan kebijakan publik. Saya Ulfa Jalawali, sampai jumpa di CRC Talk mendatang.